Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Durus Melawati dengan NIM 2411306028. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester saya di mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Saya mengangkat tema perkembangan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Dalam peradaban umat Islam, Bani Abbasiyah adalah salah satu bukti sejarah yang terjadi pada masa peradaban umat Islam. Bani Abbasiyah merupakan masa pemerintahan Islam yang memperoleh kejayaan yang gemilang. Pada masa ini, banyak kesuksesan yang diperoleh oleh Bani Abbasiyah, baik dari bidang ekonomi, politik, maupun ilmu pengetahuan. Hal inilah yang perlu kita ketahui sebagai acuan semangat bagi generasi umat Islam bahwa umat Islam pernah memperoleh masa keemasan dan melampaui kesuksesan negara Eropa. Baik, untuk mengenal dinasti Abbasiyah lebih lanjut, simak video saya. Nama dinasti Abbasiyah berasal dari nama paman Nabi Muhammad SAW, yakni Al-Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim. Maka dari itu, Bani Abbasiyah lebih berhak daripada Bani Umayyah dalam kekhalifahan Islam. Karena mereka adalah cabang Bani Hashim yang secara nasab merupakan keturunan yang lebih dekat dengan Rasulullah SAW. Adapun khalifah pertama pemerintahan Bani Abbasiyah adalah Abdullah As-Soffa bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Sistem pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah yaitu yang pertama sistem hafalan, berbasis hafalan. Yang kedua, berorientasikan dengan teks. Yang ketiga, guru sebagai pusat pengetahuan. Dan yang keempat, pendidikan berbasis madrasah. Pendidikan berbasis hafalan ini sangat dilakukan hingga saat ini. Hal ini untuk memang tradisi lisan yang sangat kuat pada masyarakat Arab waktu itu. Kedua, ada berorientasikan dengan teks. Yang dimaksud adalah yaitu seperti teks-teks keagamaan, karya-karya sastra, dan buku-buku lainnya yang menjadi sumber utama pembelajaran. Yang ketiga, ada guru sebagai pengetahuan. Guru memiliki peran sentral dalam proses pembelajaran karena siswa dituntut untuk aktif dan mendengarkan dan mencatat penjelasan guru. Yang keempat, ada pendidikan berbasis madrasah. Madrasah ini menjadi lembaga penting formal di segala pendidikan. Di samping itu, pendidikan informal yang dilakukan di masjid atau di rumah. Jadi, kalau formal dikerjakannya di madrasah, di sekolah. Jika informal di masjid, di rumah juga bisa. Selanjutnya ada metode pembelajaran yang umum digunakan pada masa itu. Yang pertama ada metode lisan, yang kedua ada metode menghafal, dan yang ketiga ada metode tulisan. Metode lisan dapat dilakukan dengan cara dikte atau imla. Jadi siswa mendengarkan lalu menulis apa yang dikatakan oleh guru. Yang kedua ada ceramah atau al-sama. Guru menyampaikan materi secara lisan lalu siswa menulis poin-poin penting yang disampaikan oleh guru tersebut. Yang ketiga ada qiraat, kegiatan membaca dan memahami teks-teks keagamaan. Dan yang terakhir ada diskusi, siswa diajak untuk berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai materi yang telah disampaikan tadi. Yang kedua ada metode menghafal. Metode menghafal ini dapat dilakukan dengan cara hafalan teks-teks keagamaan yang seperti Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab fikih. Itu yang menjadi sumber dasar untuk hafalan. Yang kedua ada hafalan syair atau prosa, yaitu karya sastra Arab yang juga menjadi bagian dan materi yang dihafal. Jadi tidak hanya Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab saja, tetapi karya sastra Arab juga menjadi bagian dari materi untuk pembelajaran. Yang ketiga ada metode tulisan. Metode tulisan ini dilakukan dengan cara menulis ulang. Siswa menyalin teks-teks yang telah dibaca sebagai sarana untuk memahami dan mengingat materi apa yang disampaikan tadi. Yang kedua, menulis serangan. Siswa dilatih untuk menulis serangan sebagai bentuk evaluasi pemahaman. Jadi sampai mana pemahaman dia setelah mempelajari dan mendapatkan pelajaran tersebut. Baik, selanjutnya adalah lembaga-lembaga pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama ada Kutab. Kutab ini merupakan lembaga pendidikan dasar yang setara dengan sekolah dasar saat ini. Jadi biasanya juga dipanggil MI.
Di sini anak-anak diajarkan membaca, menulis, dan dasar-dasar agama Islam. Yang kedua ada masjid. Selain tempat ibadah, masjid juga berfungsi sebagai pusat pendidikan. Banyak ulama dan cendekiawan yang memberikan pengajaran agama dan ilmu pengetahuan di masjid. Contohnya seperti ceramah-ceramah. Yang ketiga ada Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ini didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Baitul Hikmah merupakan perpustakaan besar sekaligus pusat penerjemah karya-karya ilmuwan dari berbagai belahan dunia seperti Yunani, Persia, dan India. Lembaga ini juga menjadi pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat ada madrasah. Madrasah merupakan lembaga pendidikan tinggi yang mengajarkan berbagai disiplin ilmu seperti agama, hukum, ilmu pengetahuan, dan filsafat. Madrasah menjadi cikal bakal universitas modern. Yang kelima ada rumah ulama. Rumah ulama membuka rumah untuk kegiatan kegiatan belajar mengajar. Rumah-rumah ulama ini menjadi tempat perkumpulan para ilmuwan untuk berdiskusi dan bertukar pikiran. Selanjutnya ada toko buku. Toko buku tidak hanya berfungsi untuk tempat membeli buku saja, tapi juga menjadi tempat berkumpulnya para ilmuwan pelajar dan untuk berdiskusi. Jadi tidak hanya untuk tempat jual beli buku, tetapi di situ juga diberi wadah untuk perkumpulannya para ilmuwan untuk berdiskusi. Yang ketujuh ada observatorium, yaitu dibangun untuk mengamati benda-benda langit dan mengembangkan ilmu astronomi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.